Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini, saya Sugeng Prabowo, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, akan sharing tentang komunikasi efektif. Nah, apa sih komunikasi efektif itu, teman-teman? Komunikasi efektif adalah pertukaran ide, informasi, gagasan, bahkan perasaan agar kemudian bisa terjalin sikap yang baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Ketika kita memiliki komunikasi efektif, apa sih manfaatnya buat kita? Kalau dibilang manfaat, teman-teman, itu sangat banyak sekali manfaatnya. Di antara yang pertama, kita akan mudah terkenal. Ya, kita akan mudah terkenal. Yang kedua adalah kita akan mudah didengar. Yang ketiga, kita akan mudah dimintai saran, pendapat, solusi, dan sebagainya. Yang keempat, kita akan mudah dipromosikan di tempat kerja kita, lingkungan masyarakat, bahkan di organisasi kita. Dan yang kelima adalah akan mempercepat kesuksesan kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbagi tips 4 tips yang akan mempertajam komunikasi kita sehingga komunikasi kita menjadi komunikasi yang efektif. Nah, tips yang pertama ini, teman-teman, adalah penyampaian dengan ringkas dan jelas. Penyampaian dengan ringkas dan jelas ini, teman-teman, sangat penting untuk kita perhatikan. Kita telah satu-satu. Penyampaian dengan ringkas. Ringkas artinya, kalau saya sederhanakan, adalah to the point. Ketika kita menyampaikan segala sesuatunya harus dengan to the point. Jadi kita tidak bertele-tele terhadap informasi yang kita sampaikan, dan orang yang mendengarkan informasi kita tidak bosan terhadap penyampaian kita, teman-teman. Yang kedua adalah jelas. Jelas di sini perhatikan artikulasi bahasa, intonasi, dan sebagainya, sehingga kita juga tidak terburu-buru dalam menyampaikan informasi yang kita sampaikan. Ingat, intinya adalah to the point dan jelas terhadap penyampaian yang kita sampaikan. Yang kedua adalah detail, ya. Yang kedua adalah detail. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita memperhatikan ini. Jadi ketika kita menyampaikan segala sesuatu atau informasi itu berkaitan dengan data atau fakta, maka kita harus menyampaikannya dengan apa adanya. Kalau misalkan memang ada data yang harus kita penuhi atau ada detail-detail dari informasi yang harus kita penuhi untuk kita sampaikan kepada lawan bicara kita, harapannya memang harus kita sampaikan sebagaimana adanya informasi itu. Jadi kita tidak membuat informasi atau mengada-ada informasi sehingga informasi yang kita sampaikan bisa dikatakan hoax, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah perhatikan gestur tubuh. Nah, gestur tubuh ini penting dalam penjelasan, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan gestur tubuh, kita akan memancing perhatian orang lain. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah mimik wajah, ya kan? Mimik wajah ini, ya, perhatikan ketika kita memandang seseorang. Kita memandang lawan bicara kita dengan pandangan yang positif, ya. Kemudian dengan wajah yang tersenyum, dan kemudian ketika kita menggunakan hal ini, mereka akan mudah dan nyaman mendengarkan apa yang kita sampaikan, dan mereka akan memperhatikan apa yang kita sampaikan, teman-teman. Yang kedua, berkaitan dengan gestur tubuh, teman-teman. Menggunakan tangan ini adalah sebuah sarana agar orang-orang itu memperhatikan kita. Ketika kita menggunakan gestur tangan ini, teman-teman, kita menggunakan gestur yang aktif atau bahasa tubuh yang aktif, sehingga akan memudahkan orang-orang untuk memperhatikan kita. Nah, ini kita akan menjadi pusat perhatian orang-orang, teman-teman. Poin yang keempat atau tips yang keempat adalah berikan perhatian penuh terhadap lawan bicara kita, teman-teman. Jadi ketika kita berbicara dengan seseorang, ya, yang sedang menjelaskan informasi, gagasan, ide, bahkan perasaannya kepada kita, kita harus memberikan perhatian penuh. Dalam artian kita menghargai dia sebagai seorang penyampai. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Kita harus menyampaikan tanggapan, kritik yang membangun, saran-saran yang positif. Nah, itu yang baik. Yang kemudian yang harus kita perhatikan adalah memperhatikan secara penuh dan menghiraukan apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam mempertajam komunikasi kita agar menjadi komunikasi yang efektif. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita di organisasi, lingkungan kerja, bahkan di lingkungan
dengan masyarakat sekalipun. Karena komunikasi atau skill komunikasi efektif ini sangat perlu untuk kita miliki, teman-teman semua. Saya Sugeng Prabowo, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.